Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Rukma Az-Zahra dari 2 KPIB dengan NIM 224101002075. Di sini saya akan menerangkan filsafat Mula Sandra dan filsafat Al-Jabiri. Mula Sandra adalah filsuf yang lahir di Persia pada tahun 16 Hijriah. Mula Sandra terkenal dengan konsep filsafatnya yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Filsafat itu sendiri dikatakan sebagai filsafat yang menjembatani antara filsafat itu sendiri dan doktrin-doktrin agama. Istilah dari Al-Hikmah Al-Muta'aliyah sendiri sudah menghimpun Bayani, Burhani, dan Irfani. Ketiga hal tersebut adalah suatu hal yang masih menjadi perdebatan di kala itu. Jadi, Mula Sandra menciptakan filsafatnya sendiri untuk diterima dari semua kalangan, diterima oleh masyarakat setempat, diterima oleh para ulama kalam, diterima oleh ahli fikih, kaum Syiah maupun kaum Sunni dan maupun orang-orang awam tersendiri. Yang pertama yaitu ashalah wujud atau keutamaan wujud. Wujud adalah ungkapan untuk realitas secara mutlak. Semua konsep selain wujud hanyalah ilustrasi dari wujud. Di dalam hal ini, esensi tidak memiliki dirinya sendiri. Yang ada padanya yaitu hanyalah karena hubungannya dengan eksistensi. Hubungan eksistensi yang secara mutlak yaitu kepada Tuhan. Hakikat dari wujud yang paling dalam adalah adanya suatu kesatuan. Sedangkan fenomena yang tampak seperti keragaman adalah penampakan dari luar dan sesuai dengan cara manusia memandangnya. Yang ketiga yaitu ada harokah al-jauhariyah atau gerakan substansi. Mula Sandra berpendapat bahwa gerakan tidak hanya terjadi pada 4 eksiden, yaitu kuantitas, kualitas, tempat, dan posisi. Akan tetapi, Mula Sandra berpendapat apabila gerakan juga bisa terjadi pada substansi. Secara epistemologis, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah didasarkan oleh 3 pondasi, yaitu intuisi, akal, dan syariat. Sementara Al-Hikmah sendiri merupakan sebuah kebijaksanaan yang diperoleh melalui pencerahan rohaniyah atau intuisi yang disajikan di dalam bentuk argumen rasional. Secara ontologis, Mula Sandra mengajak kita masuk ke dalam dimensi uluhiyah yang membumi dengan menyebarkan hikmah dan sifat ilahiyah yang murni dan suci. Lalu yang kedua ada filsafat Muhammad Al-Jabiri. Muhammad Al-Jabiri adalah seorang pemikir kontemporer yang meninggal pada tahun 2010. Beliau adalah pemikir yang berasal dari Maroko. Al-Jabiri mengenalkan konsep kritik atas akal Arab atau Islam. Dan pengertian Al-Jabiri, kritik bukanlah suatu hal yang mengejek atau suatu makian, tetapi kritik adalah suatu hal yang memisahkan antara baik dan buruk. Kritik juga berarti menelusuri cara kerja suatu pemikiran. Akal Arab dipandang oleh Al-Jabiri mempunyai suatu cara pandang tertentu, memiliki suatu cara berpikir tertentu. Ada 3 konsep yang diperkenalkan oleh Al-Jabiri tentang operasi jenis berpikir. Yang pertama yaitu ada Al-Bayani, yang kedua ada Burhani, yang ketiga yaitu ada Irfani. Bayani adalah akal yang dicirikan berbasis kepada teks dan menerangkan sebuah teks. Sementara Burhani yaitu membuktikan suatu statement dengan demonstrasi rasional, yaitu maksudnya adalah dengan dibuktikan secara rasional. Sementara Irfani sendiri yaitu akal yang berbasis dengan intuisi. Lihat dari jenis operasi pikiran yang dikemukakan oleh Al-Jabiri. Al-Jabiri sendiri ingin mengemukakan bahwasannya setiap tahapan dalam pemikiran Islam itu memiliki tipe cara yang berbeda-beda, tipe cara berpikir yang berbeda-beda.
Jadi kita harus bisa melihat tipe cara berpikir tersebut. Contohnya di dalam suatu zaman memiliki orang-orang yang berdominan dengan pikiran Al-Bayani. Al-Bayani itu kan tekstual ya, pemikirannya tergantung pada teks. Nah, menurut Al-Jabiri, hal tersebut akan menghambat perkembangan Islam karena hal tersebut terlalu tekstual dan melihat apa yang sudah ada. Jadi terkesan kurang kreatif. Kita tentu tahu apabila Islam ingin bangkit dan terus berkembang. Maka dari itu pemikiran-pemikiran tekstual ini perlu diimbangi dengan pemikiran-pemikiran rasional seperti Burhani dan pemikiran-pemikiran intuisi seperti Irfani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.